Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan review ini suatu SSD dari Phenom RX mereknya. Yang serinya dia tuh tulisannya serinya VRX 120 yang ada di sini. 120 mungkin artinya 120 GB. Kayaknya seperti itu sih, karena ya sesuai dengan storage-nya lah. Dan juga di sini dari segi packaging-nya sangat simple, dan juga ini sangat rapi di bagian belakangnya. Bagus sih dari segi packaging-nya ini. Berbeda seperti kayak Alospec yang ada plastiknya langsung sih. Kalau yang ini dia itu lebih bagus dari segi packagingnya, dan juga dari segi bahannya sangat mengkilap dan juga bagus ini dari segi packagingnya. Dan juga di sini dia itu mempunyai garansi 3 tahun dari Phenom RX-nya ya, garansi 3 tahun di sini atau tulisannya 3 tahun. Dan di sini sampai reviewnya yang 120 GB dengan harga 230.000. Ya kurang lebih seperti itulah. Berbeda toko berbeda harga. Linknya ada di deskripsi, tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk yang ini. Di sini dari segi packagingnya kita akan review seperti biasa dari segi booting Windowsnya, kecepatannya, suhunya, dan juga transfer filenya apakah bagus atau tidak kalau yang ini. Yang dimana dia tuh mempunyai kecepatan up to-nya untuk membacanya 545 dan juga menulisnya 435. Di sini ada tulisannya sih, ya. Seperti itu aja, dan sebelum saya unboxing dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk membukanya ini. Dari segi packagingnya di bagian dalamnya seperti ini. Di dalamnya ada kosong, tidak ada kayak kertas-kertas maupun yang lainnya. Di bagian sini itu ada adanya lagi, adanya yang simple. Kalau yang ini bagus sih kalau yang ini. Tulisannya Phenom RX VRX 120 Super Solid State Drive. Dan di sini ada tulisannya 120 GB, dan seperti ini di bagian belakangnya kosongan. Ya, simple sih. Sama seperti SSD pada umumnya lah, tetapi kalau yang ini dia tuh ada stikernya yang kayak gini, lebih bagus lah. Seperti ini aja dari segi boxnya dan juga dari segi SSD-nya. Itu aja, nggak usah berlama-lama, kita akan mereviewnya apakah rekomend atau tidak. Dengan harga 230.000 120 GB. Yo. Lalu yang pertama dari segi pengujian booting Windows-nya, yang bisa menggunakan SSD RX 7, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 24 detik. Yang dimana kalau standarnya SSD SATA 3 dia itu di 25 detik, tetapi kalau yang ini di 24 detik terbilang standar. Meskipun di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, Phenom RX. Dan kita lanjutkan saja ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Dari segi performa dan juga kesehatannya dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect, dan juga suhunya 40 derajat terbilang standar. Kalau yang ini standar dingin lah, masih di warna hijau. Selanjutnya di Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatannya, yang pertama dari segi membacanya mendapatkan 548 dan juga menulisnya 427. Dan jika kita bandingkan dari yang tertulis di dalam websitenya, dia itu up to-nya 545 untuk membacanya dan juga menulisnya 435. Kalau kita bandingkan dia itu hampir-hampir sama, atau bisa dibilang sama lah, cuma terpaut di bawah 10 aja kalau yang ini. Jadi intinya dia itu sesuai yang tertulis di dalam websitenya. Selanjutnya untuk memindahkan file, yang dimana di sini saya menggunakan SSD Phenom RX dan juga SSD lain, seperti contoh gambar yang ada di sini. Dan juga filenya tersebut sekitar 60 GB-an kalau yang ini. Yang pertama dari segi Phenom RX ke SSD lain. Untuk start awalnya dia mendapatkan 70 MB, lalu naik ke 400-an stabil. Cukup lama kalau yang ini. Setelah 60% dia itu berjalan turun ke 20 MB sampai ke 30 MB juga, stabil sampai selesai. Yang dimana intinya dari 1% sampai ke 60% dia tuh cepat di atas 400-an stabil, tetapi selanjutnya setelah itu dia tuh turun ke 20 sampai 30 MB sampai selesai untuk yang ini. Dan lalu jika lo dibalik menggunakan file yang sama, SSD lain ke SSD Phenom RX yang awalnya itu 20-an, naik turun beberapa saat sampai ke 300-an, lalu naik turun dari 200 sampai 400 stabil di beberapa saat. Dan setelah 65% dia itu berjalan turun ke 20 MB sampai ke 50 MB stabil sampai selesai. Yang dimana dari segi intinya dari 1% ke 65% prosesnya dia tuh ya stabil sih. Meskipun stabilnya tidak seperti yang sebelumnya, kalau yang ini dari segi 20-an ke 300-an dan juga lalu ke 200 ke 400. Dan setelah itu ke 65% sampai ke 100% dia tuh turun 20 MB sampai ke 50 MB. Seperti itu hasilnya. Dan kesimpulannya, rekomend atau tidak dengan harga 230.000 yang dimana termasuk golongan SSD yang murah di bawah 250.000,
Kalau menurutku ini rekomend yang dimana dari segi booting Windowsnya itu standar dari segi SSD SATA 3 dan juga dari segi HD Sentinel-nya bagus, suhunya bagus, kristal Prismark-nya itu juga bagus dari segi kecepatannya, sesuai dari segi yang ada di websitenya maupun dari segi boxnya. Dan juga dari segi transfer filenya dia itu juga bagus kalau menurutku. Meskipun di akhirnya kedua-duanya tersebut dia tuh stabilnya turun di 20 sampai 50 lah. Kurang lebih seperti itu, mulai dari 60%-an. Tapi dari segi awal sampai ke 60% dia itu cepat, 200 sampai 400 megabytean kalau yang ini. Dengan harga murah ya cukup wajar kalau menurutku kalau yang ini. Atau bisa bilang presto performa lah kalau yang ini. Dan itu aja dari saya. Untuk linknya ada di deskripsi, tinggal Anda beli aja untuk SSD Phenom RX. Ada dua tipe, 120GB dan juga 240GB. Untuk saat ini ya, untuk kedepannya juga orang tahu ada yang lebih atau tidak dari segi storage-nya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review power PC seperti CPU cooler, SSD casing dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.